pelayanan. Bapak Ibu, kadang saya juga sebagai pendeta itu merasa tidak pantas menjadi pendeta. Karena kita punya masa lalu semuanya. Kalau bercerita pantas tidak pantas, nggak pantas lah. Kalau saya tuh nggak pantas, Pak Pendeta pantas nggak jadi pendeta, nggak pantas saya. Bapak Pendeta kan udah sekolah teologi, ya itu apa sih ukuran sekolah teologi? Menjadi pelayan Kristus lebih daripada sebuah pengetahuan teologi, gitu. Karena menjadi pelayan Kristus itu, yaitu soal kita pantas bisa nggak jadi rekan Kristus itu, sevisi, seperjalanan dengan Kristus bisa nggak? Itu berat Bapak Ibu. Menjawabnya itu seumur hidup dan banyak kegagalan yang kita temui dan itu kita akui gitu. Itu sedih banget. Jadi pada waktu tertentu saya juga alami seperti yang Petrus ini, sedih kita. Jadi pelayan kok begini ya saya. Sedang Tuhan banyak orang yang lebih baik daripada saya. Biar dia aja jadi pelayan. Kenapa harus saya gitu kan? Jadi pertanyaan untuk diri saya sendiri kan. Merasa perasaan gak pantas itu. Tetapi itu pun dialami oleh para rasul Bapak Ibu. Para nabi-nabi pun mengalami hal yang sama. Kesadaran bahwa mereka gak pantas untuk menjadi rekan Kristus. Itu justru bagus untuk sebuah pelayanan. Yudas dengan Petrus itu berbeda. Berbeda kenapa? Yudas mengkhianati, setelah itu dia nggak nyesal. Tapi Petrus dia nyesal. Dia berkhianat terhadap pertemanan dan persahabatan dengan Kristus, tapi dia nyesal. Itu yang dibutuhkan sebagai rekan kerja Kristus dalam pelayanan. Itu sempurna, kita nggak sempurna. Kalau saya tanya mungkin majelis juga kita juga nggak sempurna. Yang pelayan-pelayan yang kita pilih ini juga paling kita punya ketidaksempurnaan. Justru itu yang Tuhan mau pakai untuk pelayanan menjadi rekan kerja Kristus. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Kristus Yesus, kadang kata gembala dan domba ini menjadi, ya itu pertanyaan dia awal tadi. Siapa gembala, siapa domba? Kalau saya bertanya gitu, cuma bilang pendeta lah, gembala kan sekarang. Ya saya gembala. Setelah itu majelis juga gembala gitu kan. Nah, terus pada saat yang bersamaan, nah ini sekarang gembala ini mulai bergeser ke pengurus-pengurus sektor. Ini udah baru mau diangkat nih kan. Komisi, pengurus komisi. Kalian itu gembala-gembala komisi itu. Komisi 1, mana pengurus apa komisi 1? Komisi 1 lagi. Sektor, pengurus sektor. Sektor 1, ya pengurus sektor lah gembalanya. Nah, gitu. Ya memang itu tanggung jawab gereja ya. Tapi Bapak Ibu kita semua dipanggil untuk menjadi gembala sebenarnya. Kita jadi gembala dan Kristus ya adalah gembala besar kita. Kita harus menjadi rekan kerja Kristus. Memang dalam organisasi gereja, pendeta bertanggung jawab dalam pelayanan di jemaat terhadap majelis. Majelis bertanggung jawab juga dalam pelayanan kepada jemaat. Nanti pengurus sektor bertanggung jawab juga terhadap pelayanan di sektor itu terhadap semua anggota sektor yang ada di sana. Itu terjadi. Tapi semua kita ini terpanggil menjadi gembala juga. Menjadi rekan kerja Kristus dalam tanggung jawab kita. Misalnya di kantor. Karena itu kan ada bagian Alkitab juga yang mengatakan, lakukanlah semua seperti untuk Tuhan. Entah di rumah kah, entah di kantor, di rumah sebagai kepala keluarga, Anda gembala untuk istri, anak-anak, dan seisi rumah. Di kantor sebagai pemimpin, Anda gembala bagi rekan kerja atau bawahan. Sebagai sahabat teman, Anda gembala sebagai teman Anda dalam pertemanan. Kalau ketika dia ada dalam masalah apa, kita menggembalakan, membimbing. Panggilan menjadi gembala itu bagi kita semua. Tetapi tanggung jawab memang dalam pelayanan, memang ada pos-pos pelayanan. Karena itu kalau kita sama-sama gembala, harusnya kita sama-sama mendukung, saling mendukung satu dengan yang lainnya. Gitu. Saling memberikan spirit. Kalau memang ada yang salah, kita saling koreksi, tapi kita koreksi dengan tidak menjatuhkan rekan kita. Kita mengoreksi untuk sesuatu yang baik untuk sebuah pelayanan bersama. Jadi Bapak Ibu